usia sekolah dasar. Nah, pada rentang usia ini ayah bunda, anak-anak ini mulai membentuk keterampilan sosialnya. Anak-anak mulai menyadari bahwa nilai akademik itu penting, dan anak-anak ini mulai belajar untuk mengelola emosinya sendiri karena emosinya ini sudah mulai lebih kompleks. Kemudian di usia ini juga anak-anak sudah mulai menghadapi berbagai tuntutan dari sekolah, dari keluarganya, maupun dari lingkungan sosialnya. Sebagai awalan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tugas perkembangan anak usia sekolah dasar. Jadi, pada rentang usia ini, ayah bunda, anak-anak akan mengalami fase industri atau inferiority. Industri versus inferiority. Nah, kenapa di tengahnya itu adalah versus? Karena nantinya fase yang dominan hanya ada satu, hanya akan ada satu pemenangnya. Oleh karena itu disebutnya fase industri versus inferiority. Saya jelaskan terlebih dahulu mengenai fase industrinya. Jadi fase industri ini disebut juga fase produktivitas ayah bunda, mengacu pada kebutuhan anak untuk merasa kompeten, untuk merasa berhasil dan diakui dalam mengerjakan tugas-tugas yang dia nilai penting secara sosial. Nah, anak ini akan berusaha memperoleh rasa kompeten melalui pencapaian keterampilan akademiknya misalnya. Jadi akan ada beberapa pencapaian yang ingin dia lakukan. Yang pertama adalah keterampilan akademik. Di fase usia ini, anak ini sudah mulai sadar betapa pentingnya nilai akademik, sehingga dia akan mulai mengejar nilai akademik tersebut. Kemudian yang ingin dikembangkan anak juga adalah keterampilan sosial, di mana dia ingin diterima oleh teman-temannya, dia ingin terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Kemudian juga anak ini ingin mengembangkan keterampilan motoriknya. Jadi keterampilan motorik ini anak ingin diakui bahwa aktivitas fisik yang dia lakukan adalah hal yang baik. Misalnya, anak yang jago menari ingin diakui bahwa dia bisa menari. Anak yang misalnya berbakat pada bulu tangkis ingin diakui bahwa dia lihai dalam bermain bulu tangkis, seperti itu. Nah, keberhasilan pada masa ini, jika anak ini berhasil mengembangkan rasa kompetennya itu, maka anak itu akan mengembangkan harga diri yang sehat, bahwa dia itu bernilai, dia itu bisa, seperti itu. Kemudian apa yang akan terjadi apabila fase kompeten atau rasa kompeten ini tidak tercapai atau gagal dicapai? Yang dominan muncul adalah fase inferiornya atau perasaan rendah dirinya. Ketika anak mengalami fase inferior ini, yang muncul adalah perasaan tidak berharga. Biasanya disebabkan karena kegagalan-kegagalan yang dia alami, atau dia itu tidak mendapat pengakuan dari usaha yang dia lakukan, seperti itu. Nah, ketika fase inferior ini muncul, anak itu cenderung mengembangkan sudut pandang negatif terhadap lingkungannya dan dirinya sendiri. Misalnya, anak-anak yang inferior itu bisa saja menganggap bahwa sekolah adalah tempat yang menakutkan karena dia kesulitan untuk menjalin komunikasi dengan teman-temannya. Misalnya, bisa saja anak itu menganggap guru adalah sosok yang pilih kasih apabila dia melihat gurunya itu hanya memperhatikan anak-anak yang pintar saja, misalnya. Kemudian dalam konteksnya dengan orang tua, anak bisa saja memiliki pendapat, memiliki persepsi bahwa orang tua itu tidak bisa mengerti
barang-barang yang kecil. Terus tiba-tiba orang tuanya datang, entah mamanya atau papanya datang, Kak atau D, harusnya kalau nyapuin, kalau membersihkan itu dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Baru setelah itu ngelap meja, baru setelah itu menyapu, biar nggak kerja 2 kali. Nah, itu adalah salah satu contoh komentar yang sebenarnya tidak perlu diucapkan oleh orang tua. Toh bagaimanapun prosesnya, dari manapun dia mulai, nanti pada akhirnya ruang tamu itu juga akan bersih gitu. Dan anak pun tidak masalah kalau dia harus kerja 2 kali seperti itu. Nah, karena dari kritik-kritik yang berkelanjutan itu, anak-anak akhirnya mengembangkan, mempercayai bahwa dirinya itu tidak bisa dan apa yang dia lakukan itu selalu salah. Oleh karena itu, fase inferiority ini membuka pintu masuk terhadap stres. Selanjutnya adalah konsep stres pada anak. Jadi stres itu adalah fase atau kondisi di mana individu ini menilai bahwa tuntutan yang dia hadapi itu lebih besar atau lebih berat daripada pemecahan masalah yang dia mampu, yang dia miliki, sehingga individu ini merasa kewalahan pada situasi-situasi yang saat ini dia hadapi atau yang akan dia hadapi. Pada anak-anak ayah bunda, stres ini tidak muncul dari bukan hanya muncul dari situasi yang besar, tetapi juga dari situasi-situasi yang kita anggap sepele, dari situasi-situasi kecil seperti itu. Misalnya, contohnya, ada anak yang merasa tidak tenang dan tidak nyaman di kelas karena dia kehilangan pensilnya. Ketika dia kemudian mengadu atau dia kemudian bercerita pada bapak ibu gurunya, kebanyakan respon kita sebagai orang dewasa adalah, oh ya sudah, nanti bisa beli lagi gitu. Oh ya sudah, nanti pinjam dulu ke temannya, seperti itu. Padahal perasaan anak itu tidak sesimpel itu gitu ayah bunda. Dia bisa merasa tidak nyaman, dia bisa merasa tidak tenang apabila pensilnya hilang. Terlebih lagi secara umum, apabila barang-barang yang hilang tersebut, atau dalam contoh ini pensil tersebut hilang, apabila barang itu memiliki nilai emosional tersendiri bagi anak, misalnya pensil itu adalah pemberian dari temannya, atau pensil itu adalah barang yang dia beli dari hasil menabungnya. Nah, itu dampaknya bisa lebih parah pada anak-anak. Ketika anak-anak sudah menunjukkan rasa tidak tenang tersebut, tidak nyaman tersebut, itulah yang kita namakan sebagai reaksi stres seperti itu. Nah, kemudian mengapa ya reaksi anak bisa sedalam itu, padahal itu kan cuma pensil? Jadi ayah bunda, stres itu dipicu karena adanya emosi. Emosi itu reaksi perasaan yang muncul ketika individu mengalami sesuatu tertentu. Nah, emosi pada anak itu sifatnya sangat kompleks ayah bunda. Seperti dapur yang sibuk, ada
dan bisa menimbulkan gangguan emosional apabila tidak segera diselesaikan dengan baik. Kemudian faktor pemicu stres pada anak. Di sini ada 3 faktor ya, Ibu Bunda. Ada faktor akademik, ada faktor keluarga, kemudian ada faktor sosialnya. Saya mulai dari yang akademik terlebih dahulu. Nah, faktor akademik yang bisa memicu stres adalah pertama, tekanan ujian. Terutama ketika anak belum memiliki strategi yang efektif atau anak belum memiliki gaya belajar sehingga dia kurang percaya diri pada hasil belajarnya. Seperti itu. Nah, tekanan ujian ini biasanya jarang dialami sama anak-anak yang karakternya optimis gitu. Jadi pada anak-anak yang optimis, yang dia percaya bahwa dirinya bisa, dia percaya bahwa dirinya yakin, tingkat stresnya itu lebih rendah daripada anak-anak yang pesimis, yang dia nggak pedean, yang dia suka minder gitu. Karena anak-anak yang optimis, ketika dia sudah siap, ketika dia sudah merasa dia melakukan yang terbaik, dilengkapi atau didampingi dengan motivasi orang tua, anak yang optimis ini tidak merasa bahwa ujian adalah sebuah tekanan gitu, melainkan ujian adalah sesuatu yang memang secara rutin harus dia hadapi, secara rutin harus dia selesaikan. Berbeda dengan anak-anak yang karakternya pesimis seperti itu. Kemudian stres akademik yang kedua disebabkan karena kewalahan dalam menyesuaikan diri dengan sistem akademik seperti itu. Misalnya pada saat ini sistem pendidikan kita semakin lama standarnya itu semakin tinggi. Nah, standar-standar yang tinggi itu tidak bisa dipungkiri juga bisa menimbulkan stres akademik pada anak. Oke, kemudian pemicu stres akademik yang ketiga adalah karena tekanan untuk mendapat nilai yang tinggi. Nah, tekanan dari nilai yang tinggi ini tidak hanya muncul dari orang tua biasanya, bahkan anak-anak bisa menemukan tekanan tersebut dari dirinya sendiri. Karena ada tipe anak yang dia itu langsung minder ketika melihat nilai temannya itu lebih bagus daripada nilainya sendiri, padahal dia merasa sudah berusaha. Nah, itu hal-hal yang seperti itu bisa menimbulkan 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, anaknya itu bisa jadi bisa jadi ambisius sekali, kerjanya hanya belajar sehingga dia mengabaikan aspek-aspek yang lain. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, jika anak merasa minder dengan temannya, biasanya dia menjadi down. Kenapa sih kok temanku itu nilainya lebih tinggi daripada punya aku, padahal aku juga sudah berusaha dengan baik, aku juga sudah belajar dengan baik, seperti itu. Akhirnya dia menjadi down karena dia merasa bahwa seberapapun dia berusaha, nilainya tidak akan bisa lebih besar daripada temannya, seperti itu. Sehingga nanti motivasi belajarnya bisa berkurang. Kemudian faktor pemicu stres yang kedua adalah perbedaan pendapat dan perbedaan peraturan antara orang tua. Jadi misalnya si mama mengizinkan anak untuk main HP sampai jam 3 sore di hari Sabtu saja misalnya. Sedangkan ayahnya mengizinkan anak, membebaskan anak untuk main HP di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian pada suatu hari si mama ini melihat anak dan papanya mainan HP. Mamanya menegurlah ke papanya, kok anaknya
lama, karena tidak bisa dipungkiri pada era-era ini kan ayah dan bundanya juga bekerja, guys, sehingga anaknya mau tidak mau dititipkan pada pengasuh. Apabila pengasuhnya orang yang sama dalam rentang waktu yang lama dan memiliki sudah berkoordinasi dengan orang tua mengenai peraturan itu tadi, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika anak kemudian berganti pengasuh dalam ritme yang cepat gitu. Jadi ketika itu terjadi, anak itu mengalami kewalahan. Sama pengasuh yang kemarin aja dia belum adaptasi, dia belum mengerti polanya bagaimana. Sekarang sudah harus belajar sama pengasuh yang baru lagi, seperti itu misalnya. Pergantian pengasuh secara terus-menerus ini bisa menimbulkan tekanan juga pada anak, terutama tekanan dalam hal adaptasi. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya perhatian. Anak ini merasa tidak bernilai, anak merasa tidak berharga, sehingga dia juga merasa tidak percaya diri. Kemudian ada kehilangan anggota keluarga tentunya, terutama anggota keluarga yang dekat dengan anak. Kemudian faktor pemicu stres yang ketiga adalah faktor sosial. Nah, contoh sosial yang pertama sepertinya sudah lekat dengan kita semua ya, yaitu perundungan atau bullying, baik secara verbal maupun fisik maupun juga digital. Jadi ayah bunda, ada tipe anak yang dia itu kalau mengalami perundungan atau dijailin sama temannya, dia berani untuk mengadu atau bercerita pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika anak kemudian mengalami pembulian dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Misalnya ada anak yang dipukul oleh temannya, kemudian di dalam dirinya itu dia sebenarnya juga bingung, ini kalau aku balas boleh nggak ya gitu. Tapi kalau aku diem nanti aku dipukul terus-terusan, kalau aku nggak balas nanti aku dipukul terus-terusan. Tapi kalau aku balas mukul, aku nggak boleh melakukan itu, aku juga melakukan hal yang salah, seperti itu. Nah, di sini peran orang tua bisa sangat penting bagi anak, yaitu orang tua bertugas untuk mengkoordinasikan pada anak apa yang harus dia lakukan ketika dia menjadi korban kejahilan temannya, dalam tanda kutip. Jadi orang tua harus berkomunikasi dengan anak, orang tua harus berkoordinasi dengan anak bagaimana solusinya jika dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut. Nah, setiap orang tua ini tentunya punya kebijakan yang berbeda-beda ya mengenai cara untuk mempersiapkan anaknya, mempersiapkan dalam tanda kutip jika misalnya terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan tersebut. Tuh, ini kembali lagi kepada komunikasi orang tua. Nah, anak-anak yang sudah dalam tanda kutip di briefing itu, anak-anak yang sudah mengerti bagaimana cara menghadapi perundungan, anak-anak yang sudah mengerti apa yang harus dia lakukan ketika dia dirundung, itu biasanya lebih siap, dia lebih resilient, dia lebih kuat, dia lebih percaya diri, seperti itu, karena dia mengerti apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Kemudian faktor pemicu selanjutnya adalah penolakan teman sebaya, sehingga menimbulkan perasaan kesepian pada anak. Sekarang kita masuk ke gejala stres pada anak. Yang pertama adalah pergeseran perilaku antara perilaku positif menjadi perilaku negatif. Misalnya, anak-anak yang tadinya sabar, dia jadi mudah marah. Anak-anak yang tadinya nurut, dia jadi suka membantah. Anak-anak yang tadinya rajin menjadi pemalas. Nah, pergeseran perilaku tersebut menjadi ke arah yang negatif bisa menandai bahwa anak itu sedang mengalami stres. Yang kedua, kurang termotivasi untuk belajar karena sulit memusatkan konsentrasi. Jadi anak-anak yang stres itu pikirannya dan hatinya itu sangat kacau. Dia bingung bagaimana harus menyelesaikannya, terutama ketika dia tidak
bertambah lagi gitu. Nah, apabila itu terjadi secara terus-menerus dan stres itu tidak diselesaikan secara segera, maka prestasi non akademiknya itu juga tidak tercapai. Kemudian yang ketiga, perasaan takut yang berlebihan sehingga dia itu tidak berani mencoba karena dia tidak merasa percaya diri, seperti itu. Kemudian dampak yang keempat yang biasanya dialami oleh anak-anak adalah dia enggan pergi ke sekolah. Ya karena kelelahan itu tadi, dia sudah nggak bisa membayangkan untuk berangkat ke sekolah, ketemu dengan puluhan atau ratusan teman-temannya yang mungkin suka berisik, yang mungkin nantinya di sekolah dia akan mendapat tuntutan lagi, akan mendapat tekanan lagi. Nah, dia itu sudah tidak bisa membayangkan dirinya untuk mau berangkat sekolah, seperti itu. Jadinya dia enggan pergi ke sekolah, sehingga dampaknya adalah menurunnya persentase kehadiran dia di sekolah. Selanjutnya adalah dampak stres terhadap kehidupan sosial anak. Yang pertama tentunya adalah menarik diri. Anak-anak yang biasanya dia suka bermain, dia jadi tidak suka bermain, dia jadi sering sendirian. Dia sudah tidak ada energi yang tersisa untuk bersosialisasi lagi dengan orang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua, kesulitan komunikasi. Nah, anak-anak yang stres ini akan kesulitan untuk berkomunikasi, terutama dengan teman-teman seusianya, dan dia akan menjadi sering salah paham. Karena itu tadi, karena dia memiliki persepsi yang negatif terhadap lingkungannya, jadi bawaannya dia itu netting terus, dia bawaannya negatif thinking terus. Misalnya ada teman yang mengingatkan dia mengenai hal-hal tertentu, dia bisa marah. Kamu kenapa sih kok melakukan ini sama aku, padahal niat temannya itu tidak seperti itu. Nah, anak-anak yang gampang negatif thinking ini, yang gampang salah paham ini, bisa menandakan bahwa ada stres di dalam dirinya, seperti itu. Atau bahkan selain dia mudah marah, mudah tersulut emosinya, bisa juga di kasus-kasus yang stres berat dia itu menjadi apatis. Perilaku yang muncul adalah perilaku apatis. Apatis itu cuek, tidak peduli. Misal ada teman yang jatuh di depannya, ya dia tidak peduli, dia akan tetap melanjutkan aktivitasnya karena menurut dia ya itu urusanmu, bukan urusanku, gitu. Jadi anak-anak yang stres itu antara menjadi mudah marah atau sangat apatis, sangat cuek. Dia tidak peduli dengan orang lain kecuali dirinya sendiri, siapapun itu. Kemudian adalah perilaku agresif. Dia bisa memukul teman atau dia berteriak ketika menangis, dia sering tantrum misalnya. Itu bisa menandakan anak stres. Ada sesuatu yang besar di dalam dirinya yang tidak bisa dia ungkapkan sehingga dia merasa frustrasi. Dia merasa frustasi, dia tidak tahu harus mengungkapkan perasaan ini tuh kepada siapa. Dia tidak tahu harus mengungkapkan perasaan ini dengan cara yang seperti apa, sehingga cara yang dilakukan anak karena sudah frustrasi dan dia kewalahan, dia cenderung tantrum, dia mudah marah, kesenggol dikit aja dia langsung marah-marah, kena apa sedikit dia langsung nangis, dia nggak terima, seperti itu. Itu adalah dampak stres terhadap kehidupan sosial anak. Nah, perilaku-perilaku yang kurang baik ini pada dampak sosialnya biasanya berefek langsung pada lingkungan dia dan teman-temannya. Bagaimana anak yang tantrum ini biasanya dia sering dijauhi dengan teman-temannya. Bahwa anak-anak yang mudah marah ini dia enggan untuk ditemani oleh teman-temannya, itu enggan berteman dengan dia karena teman-temannya tahu bahwa karakternya mudah marah. Akhirnya orang lain pun, teman-teman seusianya pun pasti akan menjaga jarak dengan si anak ini, seperti itu. Lanjut. Oke. Selanjutnya adalah strategi mencegah dan mengelola stres
saja dia langsung marah, diajak interaksi dengan papanya sedikit saja dia sudah tersinggung misalnya. Nah, itu terjadi karena anak-anak merasa rumah adalah tempat yang tepat untuknya bisa menyalurkan semua emosinya. Dia mengerti bahwa marah-marah di tempat umum itu kurang baik secara etika misalnya. Dia mengerti bahwa guling-guling, bahwa memberantakan barang-barang di tempat umum itu kurang baik secara etika, sehingga dia mengungkapkan hal itu, dia menumpahkan hal itu ketika dia sudah di rumah seperti itu. Kemudian strategi yang kedua adalah mendengarkan setiap ceritanya dan keluhannya. Jadi ayah bunda untuk bercerita dengan anak-anak, untuk mengobrol dengan anak-anak itu tidak harus dalam suasana yang serius, tidak harus tidak harus duduk yang berhadap-hadapan secara intens gitu, tidak perlu. Bisa juga dilakukan dengan kegiatan yang hangat dan menyenangkan. Misalnya ketika makan malam, anaknya ini sambil diajak ngobrol bagaimana kesehariannya dan sebagainya. Nah, pada kasus anak-anak yang dia tipenya memang tidak mau cerita bahkan kepada orang tuanya, jadi mau ditanya seberapa kali pun dengan orang tuanya, dia tidak akan cerita, dia tidak mau cerita gitu. Itu terjadi karena biasanya anak-anak itu ingin rasa tanggung jawabnya itu tinggi sekali. Saking tingginya dia itu merasa dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ada tipe-tipe anak yang seperti itu. Mau dipancing berapa kali sama orang tuanya pun dia tidak terbuka untuk cerita. Bukan karena dia tidak mau, tapi dia itu seolah-olah meminta jarak bahwa mama, papa, izinkan aku untuk mempelajari apa yang aku alami terlebih dahulu, beri aku waktu untuk mempelajari apa yang aku rasakan, seperti itu, beri aku waktu, beri aku jarak, nanti kalau aku sudah siap, aku akan cerita dengan mama, papa, seperti itu. Jadi rasa tanggung jawabnya itu dia besar sekali. Kemudian strategi yang ketiga adalah memfokuskan pujian pada prosesnya, jangan hanya pada hasilnya gitu. Jadi orang tua ini harus menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak. Bagaimana caranya? Jadilah orang dewasa atau jadilah orang tua yang masuk ke dalam dunia anak-anak, bukan anak-anak yang dipaksa masuk untuk mengerti dunia orang dewasa, karena kan anak-anak tidak pernah menjadi dewasa gitu. Jadi penting sekali bagi ayah bunda setiap harinya rutin beberapa menit saja berinteraksi dengan anak, cari tahu apa yang ada dalam dunianya, cari tahu apa yang sedang terjadi di dalam dunianya. Nah, insya Allah dengan cara-cara seperti itu anak ini merasa bahwa dirinya itu dilihat, anak ini merasa bahwa dirinya itu penting, anak ini merasa bahwa dirinya itu diperhatikan begitu. Dan dengan interaksi-interaksi kecil ini yang hangat dan menenangkan biasanya menumbuhkan rasa percaya diri juga pada anak, karena dia merasa apapun yang akan terjadi di luar, apapun yang akan aku hadapi di luar, aku masih punya sosok yang melindungi aku, seperti itu. Jadi interaksi-interaksi kecil ini penting sekali bagi orang tua dan anak, seperti itu. Lanjut. Oke, sudah sampai di kesimpulan. Jadi yang saya simpulkan dari awal tadi, dari fase sekolah anak tadi, dari rentang usia sampai strateginya, kesimpulannya adalah saat anak mengalami perasaan yang tampak sederhana dari sudut pandang orang dewasa, sebenarnya itu adalah peristiwa yang sulit bagi anak. Yang mereka rasakan itu lebih berat, yang mereka rasakan itu lebih besar daripada apa yang dia tunjukkan kepada kita orang
Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.